Haleluya, shalom semuanya. Wah, senang sekali kita bisa berjumpa di OBS Online Bible Study. Sekali lagi shalom buat semua yang join. Buat Kak Carly, Tuhan berkati. Terus siapa lagi ya? Iya ya, saya nggak kebaca nih yang di Facebook ya. Terus kemudian Kak Ivan, shalom Kak Ivan. Ini Kak Ivan Christian yang di mana nih ya? Yang di Pangkalan Bun atau takutnya salah ya. Ada Kak Liska Tanoka, Ronaldo, wah ya. Gavrila Setiawan, shalom. Ya Kak Eka, Coach Bineka, Kak Steven, ada Coach Bineka di Pontianak ya. Shalom, senang sekali bisa join malam hari ini di OBS ya. Nah, bagi saudara yang mungkin kau dalam pergumulan, kau dalam persoalan, kau dalam masalah, dan engkau merasa sendirian, gak ada orang yang bisa menemani saudara, maka saya mengajak saudara mengikuti doa pagi bersama dengan kami. Anda bisa bersama-sama dengan saya mengikuti doa pagi, Miracle Prayer, sehingga Anda akan diberkati jam 5 sampai 5.45. Ada berapa sahabat yang join. Pastor Henry di Makassar, shalom ya. Kalau teman-teman gak ada kegiatan di pagi hari, bingung doa sendiri mau ngapain, bisa join dengan kita. Nanti saya kasih linknya, saudara bisa DM saya, nanti saya kasih tahu linknya kepada saudara kalau mau ikut doa pagi. Tapi harus open cam, saudara ya, harus open cam supaya semua orang tahu, oh ya saya sedang berdoa, begitu ya. Oke, tema kita adalah dipenuhi, itu tema kita hari ini gitu ya. Kita akan belajar firman Tuhan, tentu dipenuhi oleh apa sih? Tentu be filled with the Holy Spirit. Wow, Pastor Henry, Toraja ya. Oh haleluya. Ke Toraja, puji Tuhan saudara ya. Oke, tema kita malam ini be filled with the Holy Spirit, dipenuhi dengan Roh Kudus. Memang menjadi pertanyaan hari-hari ini saudara ya, ada banyak orang karena menjadi orang Kristen percaya Tuhan, apakah Roh Kudus masih tinggal dalam dirinya? Karena pandemi ini membuat orang-orang kemudian sepertinya jauh daripada Tuhan, sepertinya tidak merasakan lagi kehadiran Tuhan, sepertinya merasa Tuhan tidak setia dan mulai kering secara rohani. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Be filled with the Holy Spirit merupakan lanjutan dari Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Sekarang kita akan masuk Efesus pasal 5 ayat ke 18 sampai berikutnya saudara ya, ayat yang ke 21. Demikian firman Tuhan, Efesus pasal 5 ayat 18 sampai 21. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ayat terakhir 21, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah, Anda mesti menyadari bahwa orang-orang Israel atau orang Kristen pada hari itu di kota Efesus ada orang-orang yang muncul dari orang Yahudi yang menjadi Kristen, tapi juga ada orang Yunani yang jadi Kristen. Dan menjadi persoalan ketika orang Yunani menjadi Kristen, mereka masih terpengaruh dengan cara hidup, budaya, bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka dengan orang-orang di sekitar mereka, begitu ya. Ada penyembahan berhala, ada pesta pora, ada kemabukan, begitu ya. Tapi kemudian Paulus memberitahu bahwa kalau ayat 14 mengatakan, hai engkau yang tertidur, bangunlah atau bangkitlah, gitu ya. Bagi kita yang tertidur karena dosa, karena kebiasaan, tradisi, karena hal-hal yang salah, maka bangunlah. Sehingga kemudian ayat 15, 16, 17, karena ada kairos ya, ada kesempatan, ada waktu yang kesempatannya bisa tidak datang kembali, maka jadilah bijaksana, kelolalah dengan baik. Mari lakukan dengan baik. Itu yang menjadi menarik saudara. Jadi waktu kita membaca ayat ini sedang merunut bagaimana orang Kristen harus bisa hidup bijaksana dan mengelola waktu dengan baik. Nah, menariknya kemudian ada cara hidup orang-orang Yahudi orang-orang Kristen Yunani yang kemudian muncul pada hari itu menjadi sangat menarik karena mereka terbiasa dengan pesta pora, terbiasa dengan gaya hidup kemabukan, begitu ya. Sehingga kemudian Paulus membedakan saudara. Jelas Paulus menunjukkan bahwa hidup manusia itu harus diisi. Tetapi diisi oleh apa? Itu menjadi penting.
Rupanya hidup manusia bisa diisi dengan kemabukan. Karena kemabukan membuat kita sepertinya lupa dengan persoalan. Sepertinya kita bisa fly, bisa nikmat, bisa nyaman, bisa be ourselves gitu ya. Bisa nunjukin berani apa enggak, bisa menunjukin identitas diri waktu mabuk, waktu nggak mabuk takut, malu gitu ya. Jadi orang bisa dipenuhi dengan apa? Itu secara jasmani, tapi orang juga bisa dipenuhi dengan keserakahan, orang bisa dipenuhi dengan keinginan daging, orang bisa dipenuhi dengan kecewa, terluka, ada orang yang tidak bisa mengampuni, itu terus memenuhi dirinya. Tetapi kemudian Paulus memberitahu bahwa ketika orang percaya kepada Tuhan Yesus, Efesus pasal 5 ayat 18, maka orang harus tidak dipenuhi oleh minuman anggur, saudara ya. Tapi orang harus dipenuhi dengan yang berbeda. Bukan kenikmatan dunia, tapi diberi Roh Kudus. Nah, ini menjadi menarik, saudara. Apakah sampai hari ini ketika Anda menjadi orang Kristen masih dipenuhi Roh Kudus? Tandanya apa, Pak? Tandanya adalah apakah masih menikmati damai sejahtera? Apakah Anda masih menikmati suara Tuhan? Ingat, waktu bicara suara Tuhan bukan berarti cuma telinga, bukan cuma hati. Mungkin Tuhan bicara lewat sahabatmu, mungkin Tuhan bicara lewat peristiwa, mungkin Tuhan bicara lewat keadaan, mungkin Tuhan bicara lewat anakmu, orang di sekitarmu, begitu ya. Mungkin Tuhan bicara lewat mimpimu. Apakah Anda masih peka? Apakah engkau waktu berdoa masih bisa merasakan kehangatan lawatan Roh Kudus? Engkau masih merasakan jamahan, masih ada passion? Nah, itu menjadi menarik, saudara ya. Hidup manusia harus dipenuhi. Pertanyaannya, dipenuhi dengan apa? Itu kata Paulus. Dipenuhi dengan apa? Penuh dengan kesombongan, dipenuhi dengan kepuasan batin. Tapi Paulus mengatakan enggak, orang harus dipenuhi Roh Kudus. Kenapa? Karena ayat 16, hari-hari ini jahat. Maka kalau orang hanya dipenuhi dengan keinginan duniawi, dia bisa salah. Dia harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Supaya apa? Ayat 17, supaya tidak bodoh, supaya tidak bebal, tetapi bijaksana. Karena kenapa? Sejalan dengan kitab Amsal, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, hokmah. Tapi kalau bahasa Yunani, Sophia atau Sophos, bijak, berhikmat. Paulus menarik, saudara. Apakah setiap Anda dengan saya hari ini masih be filled with the Spirit? Masih dipenuhi dengan Roh Kudus? Atau kita mulai kering, suam-suam, haus? Nggak lagi haus akan Tuhan. Ingat ayat 16, hari-hari ini jahat. Bisa bikin orang gak dekat sama Tuhan. Ada banyak alasan untuk Anda bisa gak dekat. Males, Pak, ini ibadahnya online, saya gak sungguh-sungguh. Aduh, Pak, gak bisa, ini karena pandemi, saya mesti kerja keras. Waduh, Pak, ini lagi ngurusin anak kecil, saya gak bisa, Pak, untuk pelayanan. Banyak alasan, bro ya. Tapi sejatinya kita sudah gak lagi dipenuhi Roh Kudus. Hati-hati, jangan sampai kita seperti Saul dan juga Simpson yang kelihatannya sepertinya masih ada roh Allah, tapi ternyata roh Allah sudah meninggalkan dirinya. Nah, ini berbahaya, saudara. Ini sangat berbahaya. Jadi teman-teman yang join, Kak Vina, Kak Ratna Dewi, Kak Hendra ada 2, saudara ya. Kak Valex, senang sekali ada Betani Kuala Lumpur, Kak John Charles, Kak Yusnat ya, semua yang join malam hari ini. Ayo, coba tanya, saya masih dipenuhi dengan Roh Kudus nggak? Hidup saya, apa dipenuhi dengan mimpi? Dipenuhi cuma dengan kesenangan pribadi? Dipenuhi dengan rasa kecewa? Dipenuhi dengan rasa takut? Dipenuhi dengan keadaan tidak menyenangkan? Apa yang memenuhi saudara? Nah, sekali lagi ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Oh, jelas perintahnya. Anda dengan saya harus penuh dengan roh. Kenapa harus? Hai Kak Vina. Nah, mengapa kita harus penuh dengan roh? Wah, ini Kak Vina 2 minggu lalu kolaps nih ya. Thank you ya Kak Vina ya. Jadi, mengapa kita harus penuh dengan roh? Nah, menariknya adalah kita penuh dengan roh supaya apa sih, Bapak Ibu, teman-teman? Ini yang menarik ya. Ayat ke-18 bahwa 19 begitu ya. Bahwa ternyata ada perbedaan identitas di antara orang penyembah berhala dengan orang percaya. Bedanya apa? Bedanya ini, kalau orang-orang yang menyembah Tuhan ketika dipenuhi Roh Kudus, yang keluar itu pujian. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Shalom Kak Suryanto. Wow, hambanya Om Roy dari Kucing, Malaysia. Tadi ada dari KL juga join, Kuala Lumpur, saudara ya. Ada Pontianak, teman-teman Pontianak, ada yang dari Makassar. Shalom ya. Teman-teman dikasih Tuhan Yesus, menariknya adalah ketika orang dipenuhi Roh Kudus, yang keluar adalah pujian. Wow, Pastor Ronald, shalom. Besok pagi ya sharing ya di Miracle Prayer ya, jangan lupa ya, dari Surabaya ya. Hai Kak Eka. Wow, ini ada 2 Eka yang join hari ini, saudara ya. Ini ada Kak Eka Francisca. Shalom. Teman-teman yang dikasih Tuhan Yesus, ini menjadi sangat menarik. Paulus sedang menunjukkan perbedaan identitas antara para penyembah berhala atau orang yang tidak mengenal Kristus. Hari ini mungkin kita tidak melihat penyembah berhala, tapi mungkin penyembah posisi, penyembah tahta, mungkin penyembah keakuan, mungkin penyembah barang-barang mungkin. Ini mungkin kan dibuat melenceng agak jauh, saudara. Mungkin ada orang-orang yang lebih mengagungkan posisi atau status. Mungkin ada orang yang lebih mengagungkan popularitas. Mungkin ada orang yang mengagungkan hartanya. Sehingga yang keluar ketika itu semua hilang bukan pujian, bukan kidung rohani, bukan himne-himne, bukan. Yang keluar cuma kemarahan, rasa kecewa. Tapi orang-orang percaya punya identitas yang berbeda ketika dipenuhi Roh Kudus. Yaitu apa? Yang keluar dari bibir saudara adalah pujian. Masih ada pujian gak di hatimu? Atau di bibirmu? Masih ada gak pujian pengagungan pada Tuhan? Aku mengasihi Engkau Yesus. Masih ada gak keluar dari hatimu itu pujian itu cuma keluhan, capek, lelah? Nah, ada perbedaan identitas ketika orang kenal Tuhan Yesus, sudah dipenuhi Roh Kudus atau enggak. Nah, kalau Roh Kudusnya sudah nggak ada dalam hidup kita, maafkan pakai istilah itu, atau Roh Kudusnya tidak bekerja dalam kehidupan kita, maka yang bekerja adalah keakuan, ketakutan, gambar diri kita, pikiran, knowledge, apa yang kita tahu yang menguasai kita. Wow, Om Beni Hira, shalom, senang sekali bisa join malam hari ini di OBS, dan juga Cik Ratna, haleluya ya. Tadi ada Kak Ratna Dewi, ini Ratna Nana ya. Nah, sahabat OBS yang dikasih Tuhan Yesus yang baru join, kita sekarang ada di Efesus pasal 5 ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Kita masuk ayat ke-19. Bagaimana ada perbedaan identitas antara orang benar dan orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang-orang dipenuhi Roh Kudus akan muncul pujian. Wah, ini menarik saudara ya. Ada pujian yang keluar. Dan bukan cuma pujian yang keluar, ini sangat menarik ya identitasnya ya. Paulus sudah menunjukkan perbedaan identitas orang-orang dipenuhi Roh Kudus dengan orang-orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus. Apa itu? Selain merupakan, kalau kita lihat gereja purba itu senang muji Tuhan, saudara ya. Dan Anda perhatikan ketika mereka bahkan dianiaya, ketika mereka dibakar, yang ada malah nyanyi, saudara ya. Kami memuji kebesaran-Mu. Jadi gereja-gereja purba ini, jemaat gereja purba ini, ketika mereka menerima tekanan, menerima persoalan, ketika mungkin diledek karena gaya hidup Kristennya yang terlalu dianggap sok suci lah, nggak mau bergaul sama yang lain, sepertinya menjaga kekudusan, tapi yang keluar itu mazmur, kidung rohani. Nah, banyak orang kemudian membedakan apa itu mazmur, apa itu kidung pujian. Mazmur, nyanyian Daud, kidung rohani diilhami Roh Kudus gitu ya. Kalau himne itu kasih manusia kepada Allah. Ya, anyway apapun lah ya. Latar belakang yang orang katanya bilang, ya Bu Tanti, shalom. Apapun orang bilang, tapi intinya adalah bahwa ada perbedaan antara orang benar, orang yang di dalam Tuhan dengan orang yang di luar Tuhan. Nah, Anda sekarang orang yang di mana? Dipenuhi Roh Kudus nggak? Kalau dipenuhi Roh Kudus, yang keluar pujian. Dan bukan cuma pujian, perbedaannya adalah selalu mengucap syukur akan atau atas segala sesuatu. Nah, ini menarik, ucaplah syukur senantiasa
atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus. Menarik ya, ada 2 poin. 1, atas segala sesuatu. Jadi mengucap syukurlah. Apa hari ini? Dagangmu maju. Ya Tuhan, terima kasih. Ingat ujungnya, semua karena Tuhan. Jangan, Tuhan terima kasih, ini kalau nggak saya kerja Tuhan, nggak bisa. Betul, kalau Anda nggak kerja ya nggak bisa dapat berkat. Tapi tetap semua dari Tuhan. Waktu kamu menghadapi persoalan, tantangan, kesulitan, piutang belum selesai, pembayaran belum beres, saudara ya. Ketika engkau menghadapi tantangan, dilukai, dilecehkan orang, tapi Tuhan terima kasih. Terima kasih apa? Karena Tuhan Yesus yang berikan kekuatan, karena Tuhan Yesus sendiri pernah dilecehkan. Kalau engkau merasa tertolak, dihindari orang, ketika engkau merasa disepelekan, Tuhan terima kasih saya direndahkan. Berarti saya memang harus belajar untuk menerima, hati saya lapang. Seperti Tuhan Yesus juga direndahkan, dilecehkan, ditolak. Jadi mengucap syukurlah atas segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus. Ini penting saudara ya. Di dalam Kristus Yesus. Semakin orang di dalam Kristus Yesus, di dalam Tuhan Yesus, kalau orang di dalam Tuhan Yesus, maka yang keluar adalah kata-kata ucapan syukur. Dan kalau Anda perhatikan kata mengucap syukur dalam bahasa Yunani, itu berarti mengatakan yang baik, hal-hal yang baik. Tuhan terima kasih orang itu yang bikin jengkel, yang ngeselin, yang mukanya selalu muka pepaya, gitu ya. Itu orang terdekat yang bikin kesel, Tuhan terima kasih. Terima kasih kenapa? Karena dialah saya dibentuk lebih sabar. Karena dialah saya dibentuk untuk jadi lebih baik. Karena dialah saya dibentuk untuk lebih mengerti orang lain. Karena dialah saya dibentuk untuk mengasihi anak saya. Loh kan macam-macam saudara. Jadi mengucap syukur itu perkataan yang baik atas segala sesuatu. Bahkan katanya orang-orang gereja purba mengucap syukur karena neraka saudara ya. Saya kaget waktu baca. Loh kok mengucap syukur karena neraka? Iya, karena dengan adanya neraka mereka mengucap syukur. Diingatkan untuk hidup benar, diingatkan untuk menjaga kekudusan, diingatkan untuk mengelola hidup. Jadi Tuhan terima kasih ada neraka. Mengapa? Karena ada janji Tuhan. Kalau kami percaya, kami dihindarkan dari kerajaan maut dan berpindah ke dalam kerajaan hidup, yaitu kerajaan Tuhan. Jadi mereka bisa mengucap syukur dalam segala sesuatu. Apakah teman-teman semua masih mengucap syukur dalam segala sesuatu? Mengatakan hal yang baik. Tuhan terima kasih buat kacang kenari yang gak nyampe ke rumah saya. Oh misalnya saudara ya. Tuhan terima kasih ada gedung yang dipencet gak ada lift, gak ada angkanya, langsung ada misalnya gitu ya. Wow, Pastor Yesaya, Shalom. Ini RT-nya Yerusalem saudara ya. Lagi nongkrong di IG saya. Cik Lian di Portugal. Ini paling jauh saudara ya. Tegal saudara ya. Wow, 1 kali saya akan ke sana loh. 1 kali, mungkin bulan depan kalau mulai landai mau ke Tegal ini ya. Lewat Tegal mau ketemu Pastor David ke sana ya. Semoga bisa ketemu Cik Lian ini ya di Tegal. Bisa ngobrol lah, walaupun almarhum Yakub nggak ada ya. Sudah dipanggil Tuhan. Haleluya. Wah, amin. Meskipun teman ngajak makan ternyata nggak direspon, mengucap syukur, saudara ya. Tetap mengucap syukur. Haleluya. Wah, ini luar biasa ya. Walaupun katanya cuma 15 menit lewat tol, tapi terus kemudian lupa dibelikan oleh-olehnya, tetap mengucap syukur dan semakin lebih baik, saudara ya. Haleluya. Wow, Papa Milieze ya. Shalom Om Erwin, senang sekali bisa join malam hari ini ya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, ini menarik. Ada pelajaran ternyata tidak hanya perkataan-perkataan pujian, tetapi ucapan syukur. Anda lihat gambar ini saudara ya. Orang-orang Kristen hari itu sampai matinya dibakar saudara ya. Matinya dibakar, matinya dilawankan sama binatang saudara ya. Hari itu, terima kasih Tuhan buat Om John Rudolph yang akan bawa saya ke Makassar, buat Pastor Henry yang bawa saya ke Toraja. Itu mah kepengen saudara ya. Saya baca Om John Rudolph jadi ingat Makassar saudara ya. Pisang epek dan juga pisang ijo saudara ya. Haleluya. Nah ini menarik karena walaupun kondisi gereja di abad pertama sulit, dikejar-kejar saudara ya. Bahkan mereka mati di gua-gua karena diasepin saudara ya. Tapi yang terjadi, Paulus mengingatkan apapun yang terjadi, belajarlah untuk mengucap syukur.
Nah kita Kristen belum dikejar-kejar, baru dikejar sama virus yang nggak kelihatan sebenarnya. Tapi mengucap syukur sudah susah. Mengucap syukurnya udah parah banget saudara. Susah banget untuk mengucap syukur. Tuhan, bisnis saya susah ini. Tuhan, ini resikonya besar, investasinya bermasalah. Tuhan, pekerja saya ini gak kerja bener. Tuhan, bos saya gak peduli, gak inget apa yang saya lakukan. Akhirnya orang ngeluh di Instagram, di medsos. Ayolah, orang Kristen jangan ngeluh di medsos, malu. Ngeluhnya sama Tuhan aja saudara ya. Karena Tuhan berdaulat, Tuhan tahu cara menolong. Hanya tunggu waktunya, sabar, tekun, tangguh saudara ya. Maka Tuhan akan kasih hikmat, kasih pertolongan. Sabar dulu. Nah, saya kadang malu ya kalau ada orang Kristen tuh pasang status yang alay gitu ya. Lapar, sedih, gelap. Apaan sih? Orang zaman dahulu kalau boleh pasang status walaupun dibakar, tetap mengucap syukur atas segala sesuatu. Dan tentu kalau kita bicara ucapkan syukur, saya menambahkan saudara ini ya. Mengucap syukur itu kan bukan cuman ngomong ya saudara ya. Sikap pasif ya, Tuhan terima kasih buat masalah ini. Tuhan terima kasih buat pergumulan ini. Bukan cuma begitu. Pastor Desmond di Kuala Lumpur saudara ya. Shalom. Wah tadi pagi khotbah saudara ya. Di doa kita di Kuala Lumpur. Wow, haleluya. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, kata mengucap syukur itu bukan cuma pasif ngomong, tapi tanda mengucap syukur adalah melakukan. Contohnya begini, Anda mengucap syukur punya usaha namanya Delifood, maka kerja keras sebagai tanda ucapan syukur, dirawatlah itu usaha namanya Delifood. Pastor Ronald ya. Wow, ada Mr. Banana, puji Tuhan ya. Wah ini Mr. Banana bisa dikejar sama Minion ini ya. Teman-teman yang dikasih Tuhan Yesus, ini menjadi sangat menarik. Orang yang mengucap syukur itu nggak cuma ngomong pasif, tapi melakukan lebih aktif, lebih kreatif, lebih optimis daripada orang lain. Jadi kalau Anda mengucap syukur buat hidup yang Tuhan percayakan, maka engkau akan menjalani hidup dengan baik, tidak dengan keluhan. Pekerjaanmu engkau lakukan, engkau sebagai advokat bela dengan sungguh-sungguh. Jangan, aduh ini duitnya nggak ada ini, waduh nggak dapet saya. Tapi percayalah pembelaan berkat datang dari Tuhan. Kalau engkau menjadi, wah puji Tuhan ada Delifood Jakarta masuk juga saudara. Ada Delifood Surabaya, Delifood Jakarta. Haleluya, bagi yang mau menu-menu hari Sabtu bisa langsung DM ke Delifood Plus Jakarta. Teman-teman yang dikasih Tuhan Yesus, berapa banyak kita mengucap syukur bukan atas segala sesuatu, atas hal-hal yang baik, atas perkara-perkara penolong, atas orang-orang yang begitu baik, tapi yang nggak baik gimana? Maka perkatakan perkataan yang baik dan mengucap syukur itu berarti kita tetap melakukan. Kalau engkau mengucap syukur, Tuhan terima kasih masih boleh melayani, maka persiapkan pelayanan dengan baik, lakukan dengan yang terbaik. Nah hari ini saya punya masalah saudara ya. Jadi beberapa minggu ini udah punya masalah, laptop itu kalau pakai Zoom tuh ngehang saudara ya. Ngehang banget begitu. Udah begitu fleksibelnya masalah pula saudara ya. Waduh puji Tuhan, saya juga mikir saudara, kalau terusan kayak gini repot ini. Kerja kadang-kadang layarnya nge-lag ya, tok hilang saudara ya. Waduh stres, buka pelan-pelan tutup gitu ya, ada retak gitu, waduh bingung. Terus kemudian saya bilang, Tuhan ini kalau kayak gini kerja repot, tapi sepanjang masih laptopnya bisa dipakai, ya tetap saya pakai saudara ya. Walaupun agak bingung kesusahan, sambungin HDMI ke TV, pokoknya coba aja lakukan. Dan saya mengucap syukur, saya dikenalkan seorang pelayan Tuhan yang ngerti komputer saudara, dan akhirnya diselamatkanlah komputer saya. Masih diservis, jadi masih diservis saudara. Jadi makanya ini untuk berapa minggu ini untuk berapa hari ini kemungkinan Bapak Ibu yang biasa melihat saya dengan slide begitu ya, mungkin nggak bisa bikin slide ini saya bikin slide terakhir sebelum laptopnya disekolahkan, diservis saudara ya. Jadi saya buru-buru bikin ini dulu saudara ya, materi kita malam hari ini. Tapi saya mengucap syukur, masih sempat bikin materi ini saudara ya. Karena saya mengucap syukur laptopnya masih bisa pakai, saya gunakan sebaik mungkin sebelum diservis. Karena saya mau sahabat-sahabat OBS malam hari ini bisa belajar, tapi juga bisa melihat, membaca dengan baik. Hari ini, bagian mana dari hidupmu yang kau belum mengucap syukur? Sekali lagi, mengucap syukur itu berarti mengatakan yang baik. Mungkin sama istrimu, atau suamimu. Ayo Tuhan, terima kasih saya punya suami. Artinya apa? Artinya hormati, hargai, layani dengan baik. Kalau engkau suami,
Tuhan terima kasih masih punya istri. Artinya apa? Artinya kasihi dong sebagai teman pewaris takhta Allah. Hargai, hormati dia sebagai pasangan terbaik dari Tuhan. Dan perlakukan sebagai seorang wanita. Jangan perlakukan seperti laki-laki. Lah kan lo ngerti gue kayak begitu? Enggak. Wanita mungkin perasaannya lebih lembut gitu ya. Mungkin pendekatannya harus berbeda. Ya kita kalau mengucap syukur punya istri, ya perlakukan dengan baik. Kirain si lep. Makasih Bu Tanti buat usulnya ya, terima kasih ya. Lemnya belum biru Bu, masih lem gitu ya, jadi belum bisa ya. Masih coba pakai ya. Nah jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, sebagai orang percaya, Anda dengan saya, kalau melihat dari kisah yang tulisan Paulus kepada jemaat di Efesus, maka ayo ucapkan syukur atas segala sesuatu, apapun yang kau alami. Ayo ucapkan syukur, karena seringkali tanpa disadari kita susah untuk mengucap syukur atas apapun yang kita alami. Yang berikutnya lagi, ayat yang terakhir, ayat 21, apa yang harus kita lakukan ketika kita di dalam Tuhan? Maka yang dilakukan adalah ini, ini menarik ya. Rendahkanlah dirimu satu dengan yang lain karena Kristus. Nah, Anda pasti ingat ya, bahwa hari itu masih ada perbudakan. Nah, bayangkan kalau tuannya Kristen, budaknya juga Kristen. Terus gimana? Sementara kalau ingat ada kisah tentang Philemon dan Onesiphorus. MacBook Pro pasti oke. Pasti bro. Pasti Om Aril. Mac pasti bagus. Biayanya yang gak bagus. Biayanya Om Ari, Om John. Biayanya itu loh, biayanya. Oh haleluya, kita doakan saja ya, kita doakan. Masih ada 3 anak sekolah yang harus didahulukan ya, itu harus didahulukan ya. Nah teman-teman dikasih Tuhan Yesus, di dalam Kristus ini menjadi mengucap syukur. Iya nih, saya mengucap syukur. Mari diusulkan MacBook, saya mengucap syukur. Ini iman teman-teman, saya tangkap nih. Ada teman-teman mendukung, saya tangkap, kita harus MacBook Pro. Kita berdoa bersama-sama teman-teman. Ya pokoknya untuk beberapa hari ini Om Ari tolong bantu saya ya, pinjam laptopnya ya. Laptopku nggak ada soalnya ini ya. Nah menariknya adalah Bapak Ibu teman-teman dikasih Tuhan Yesus, dimulai dari firman amin, dari yang tidak ada menjadi ada ya, Om John Rudolph ya, thank you. Nah menariknya adalah begini, kekristenan itu berbeda dengan agama-agama lain saudara ya. Semua harus belajar merendahkan diri satu dengan yang lain, yaitu saling menghormati dan saling menghargai. Nah, ada orang miskin di Kristen, ada orang sangat kaya, ada orang yang sangat pintar kayak saya, ada yang kurang pintar, ada nggak? Ya ada. Ada orang yang bertalenta banyak 5, ada juga yang cuma 1, ada. Tapi Kristus menunjukkan teladan, saling menghormati, saling menghargai. Nah persoalannya adalah kadang gereja sendiri, pemimpin gereja milih-milih orang juga saudara ya. Atau jangan-jangan kita sendiri juga mulai milih-milih orang. Yang menarik dalam penelitian mengatakan bahwa anak-anak itu, anak-anak di bawah 5 tahun tidak pernah memilih siapa temannya. Pokoknya main aja saudara ya. Mau hitam, putih, kuning, hijau, main. Tapi begitu mulai agak remaja, pratama madya, orang tuanya yang kemudian memilih teman. Jangan sama itu, gudiken nih korengan. Jangan sama itu, yang itu ingusan. Jangan sama itu. Dan anak mulai belajar perbedaan. Tapi kalau Anda dengan saya di dalam Kristus, harusnya beda. Pendapat orang dihargai. Kesederhanaan. Tapi kalau ada orang yang memang pemimpin dan dia begitu baik, dihargai, ya harus dihargai. Jangan minta penghargaan, bukan, ini memang harus dihargai. Harus dihormati, pendapat dan pendapatannya harus juga dihormati saudara ya. Berapa banyak di antara kita akhirnya tidak sanggup membedakan bahwa saya ini orang percaya harus belajar menghormati. Gak bisa Pak, dia gak bagus kok. Dia itu kan jahat Pak. Iya, tapi dia jahat. Tapi sebagai manusia, orang berdosa benar. Tetapi sebagai anak Allah, hargai karya Tuhan orang itu. Sementara kita senang untuk melepaskan kebusukan orang, kita senang untuk menceritakan kegagalan orang, kita senang untuk orang lain jatuh, diruntuhkan, dipermalukan, dan direndahkan, bukan merendahkan diri, saudara.
Wow, Kak Effendi, Kak Angkula, Shalom. Saya mengajak setiap saudara malam hari ini sebagai orang percaya, orang benar. Ayo kita berbeda, saudara. Anda dengan saya sudah sangat berbeda. Sekali lagi pelajaran kita hari ini, Bapak Ibu, teman-teman, dalam Efesus pasal 5 ayat 18 sampai ayat 21. Itu pelajaran kita, Efesus pasal 5 ayat 18 sampai ayat 21. Ingat pelajaran sebelumnya ya, Efesus 5 ayat 15, 16, 17. Tekanannya jangan jadi orang bodoh. Orang bodoh itu orang bebal itu ya, melakukan kesalahan terus-menerus. Nah, orang bijak, orang berhikmat beda. Bedanya apa? Yaitu mereka bangun. Mereka tidak tidur terlelap dari segala pelanggaran, dosa, kenyamanan, keserakahan, cara hidup, perkataan yang salah, perkataan yang kotor. Anda bisa belajar lagi tuh yang pelajaran-pelajaran sebelumnya. Tapi sekarang orang-orang yang bijaksana adalah orang yang menggunakan kesempatan, kairos, kesempatan dengan baik. Kesempatannya apa? Nah ini, ayo kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Penting loh saudara ya, penting dipenuhi Roh Kudus. Nyata, harusnya Roh Kudus nyata dalam saudara. Coba cek waktu mau membuat laporan yang salah, waktu mau cari untung boleh, tapi untung yang kebangetan, Roh Kudus ngomong apa sama saudara? Ketika Anda mau menjatuhkan orang, Roh Kudus ngomong apa sama saudara? Nah itu perlu saudara. Orang-orang yang sudah dalam Tuhan, Paulus menunjukkan perbedaan bahwa dia tidak diisi oleh kemabukan, tidak diisi oleh keserakahan, tidak diisi hanya oleh kemewahan dunia, tidak diisi hanya untuk keinginan manusia, tidak hanya diisi untuk keangkuhan, tidak hanya diisi hidupnya dengan popularitas, tidak hanya diisi hidupnya dengan kemarahan, luka, kecewa, tapi harus diisi dengan Roh Kudus. Karena kalau diisi dengan Roh Kudus, ada keluar puji-pujian kepada Allah. Bukan cuma puji-pujian yang keluar, bukan cuma bernyanyi bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati, tapi juga mengucap syukur karena kita dipenuhi Roh Kudus. Sehingga waktu kesulitan datang, keadaan gak nyaman datang, ketakutan, khawatir datang, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab malam ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya, haleluya. Kak Kaleb, shalom. Teman-teman, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, ketika dipenuhi Roh Kudus, kita belajar mengucap syukur. Ingat, kata mengucap syukur itu adalah mengatakan hal-hal yang baik atas segala situasi di dalam Kristus Yesus. Bukan dalam kemegahanmu, bukan di dalam kemewahanmu atau ketakutanmu, bukan. Tapi, aduh Tuhan terima kasih aku tidak mati. Bukan. Tuhan terima kasih aku tidak ketipu. Aduh selamat, untung aku tidak ketipu. Bukan. Tapi Tuhan terima kasih Engkau membawa saya dalam damai sejahtera. Semua karena Tuhan. Nah harusnya semua karena Tuhan. Wow, ini sahabat saya Om Charlton. Shalom Om Charlton. How are you, friend? Oh, nice to see you tonight. Dan sebagai orang percaya, kita punya perbedaan. Perbedaannya apa? Ya tadi ini gaya hidupnya beda. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Karena roh takut akan Allah turun atas kehidupan kita, sehingga kita bisa merendahkan diri, nggak sombong-sombongan, saudara ya. Apalagi di tengah pandemi ini kita bisa jatuh-jatuhin orang, saudara ya. Kesel, marah, kecewa gitu. Oh, kamu nggak ngerti siapa saya, tite nono besok gede dadi apa awakmu yo? Nggak ngerti sama aku. Wah, saudara ya. Oh, haleluya. Ada hadit, hadit ya. Teman-teman, sahabat OBS yang dikasih Tuhan Yesus, ayo kita punya gaya hidup yang berbeda. Rendahkan diri. Karena memang kita beda. Bahkan kepada orang yang maaf lebih rendah dari Anda, tetap rendahkan diri. Jangan jadi sombong, jangan jadi orang yang congkak, jangan jadi orang yang selalu merasa di atas. Jangan. Karena kenapa kita perlu rendahkan diri? Orang yang merendahkan dirinya ditinggikan Tuhan. Tapi orang yang meninggikan diri dijatuhkan sama Tuhan. Karena lawan orang sombong cuma satu.
bukan orang sombong yang lain, tapi orang sombong itu lawannya adalah Tuhan. Ngeri. Kalau lawan orang sombong lain gampang, tinggal lihat siapa yang menang, siapa yang kalah. Kalau lawannya Tuhan, bahaya teman-teman. Nah, malam hari ini biar OBS memberkati setiap saudara menjadi orang percaya. Di Efesus pasal yang kelima ayat 18 sampai ayat yang ke-21, Anda bisa melihat kembali nanti tayangan IG-nya, IGTV-nya di OBS malam hari ini. Sekali lagi saya berterima kasih buat dukungan teman-teman semuanya yang join, yang menopang, yang support di dalam doa, yang support memberikan materi atau masukan, yang juga memberikan support secara finansial. Saya berterima kasih buat dukungan saudara, karena saya percaya pelajaran-pelajaran firman Tuhan itu ketika kita buka hati kita, dimeteraikan dalam diri kita, maka itu memberikan kekuatan, kemenangan, dan cara hidup yang harus selalu baru. Nah, saya ingin menutup kisah tentang orang bernama Bill Goddard, saudara ya. Orang ini dianggap bodoh, tidak bisa apa-apa, tidak mungkin berhasil, masa depan suram. Tapi kemudian dia bingung mau apa ya, kalau saya bikin proyek apa ya, karena SD, SMP, SMA kok nggak bagus. Tapi sebelum lulus SMA, dia punya proyek. Akhirnya, saya mau ngapain? Udah saya bikin proyek. Proyeknya baca Alkitab. Nah, saudara bayangkan, saudara ya. Akhirnya proyeknya itu baca Alkitab. Dalam sebulan, selesai 3 kali, saudara ya. Wah, saya nggak bisa. Saya kalah jauh, saudara ya. Dalam 1 bulan, selesai 3 kali. Nah, kalau setahun, sebulan 3 kali, kali 12, 36 kali, saudara ya. Sampai ratusan kali dia selesai. Nah, hasilnya apa setelah baca Alkitab? Ternyata waktu dia baca Alkitab, dia temukan kebenaran. Waktu dia temukan kebenaran, dia temukan gambar diri yang disempurnakan. Banyak orang bilang kamu tidak berharga, kamu tidak berharga, kamu tidak berharga. Tapi waktu lihat ketemu Yesaya 46, dia kemudian menemukan ayat kamu berharga dan mulia di mataku. Berkali-kali terus, loh kalau Tuhan yang ngomong kepada saya, masa kemudian saya lebih mengikuti perkataan manusia? Tuhan loh yang ngomong, aku ini diciptakan segambar serupa dengan, wah pikirannya mulai seperti dibukakan sedikit demi sedikit oleh Tuhan. Dan akhirnya Bill Goddard menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang hebat, pribadi yang kemudian tidak menggunakan kesempatan dengan sia-sia gitu ya. Selalu gunakan dengan baik, belajar, dia bekerja, dia studi dengan baik. Dan hasilnya Bill Goddard kemudian menemukan sebuah kelas pembentukan karakter building atau Christian character building, saudara ya. Dan kelasnya itu materinya mendunia, kemudian diuji coba di Amerika Serikat, di anak-anak SMA, dan banyak berubah kemudian oleh pemerintah Amerika Serikat, diuji coba di penjara-penjara, dan banyak napi di penjara juga diberkati. Dan akhirnya di seluruh dunia, saudara ya. Bahkan di pemerintahan juga dipakai. Dan salah satunya di Singapura, dan almarhum Pastor Lukas Tahir kemudian mengikuti kelas itu dan kemudian mengajar kami. Wah, saya kagum, saudara ya. Kagum. Ketika orang di dalam Kristus terlihat perbedaan cara hidupnya, pemulihan dengan cepat terjadi, dan semakin merendahkan diri satu dengan yang lain. Karena salah satunya adalah ini pelajaran dari Bill Goddard, saudara ya. Yang paling sulit yielding right, menyerahkan hak gitu ya. Nah, orang kalau nggak menyerahkan hak nggak bisa rendah diri sebenarnya. Nggak bisa merendahkan dirinya di hadapan orang lain atau rendah hati. Karena nggak bisa, saya harus dihormati. Lu saya sih yang melayani loh, masa dia nggak bilang terima kasih? Lu saya ini pelayan di sini, kok saya nggak digubris? Lu saya ini yang support dana di gereja ini, kok saya nggak didengerin? Waduh, hati-hati Bapak Saudara. Dan bagi Anda mungkin yang mendengar IGTV dan Anda juga anggota pemerintahan, anggota kepolisian atau militer, ayo hati-hati, rendahkan dirimu. Jangan kemudian menjadi salah menggunakan kekuasaan atau salah menggunakan jabatan. Anda orang Kristen, tapi lupa jadi terang di sana. Hati-hati, hati-hati. Karena kenapa? Jelas ayatnya mengatakan orang Kristen percaya pada Yesus, kita berbeda, kita menghargai, kita menghormati satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan memberkati, menopang setiap Anda dengan saya yang malam hari ini join di dalam OBS Online Bible Study dengan tema Be Filled, dipenuhi, saudara ya. Akan dipenuhi dengan Roh Kudus, itu maksudnya. Dan saya berdoa saudara akan tetap dipenuhi Roh Kudus, menikmati janji Tuhan, pertolongan Tuhan. Mari kita akan berdoa. Tuhan berkati setiap sahabat-sahabat hamba-Mu, sahabat-sahabat OBS, baik yang ada di Pontianak, di Makassar, di Tegal Tuhan, di Surabaya, di Semarang, bahkan di Puncak, di Jabodetabek.
Tuhan urapi, Tuhan berkati. Sehingga di Malaysia juga Tuhan, baik di Kuala Lumpur maupun di Kuching, Tuhan juga jamah dan urapi. Sehingga kami menyadari, kami mau berbeda sebagai orang percaya. Kami mau terus dipenuhi Roh Kudus, terus dipenuhi Roh Kudus. Bukan sekedar bahasa roh, bukan sekedar mimpi dan penglihatan, tapi karakter yang berubah, cara hidup yang berubah, cara membangun usaha yang berubah. Kami jadi marketing yang tidak jahat omongan kami Tuhan, yang tidak cuma membual. Kami tidak menjadi pemilik usaha yang cuma menjual kata-kata. Kami juga bukan pengacara atau pengajar atau ibu rumah tangga pemimpin yang hanya menjual pikiran-pikiran kami, tapi tindakan kami tidak sama dengan pikiran kami. Hari ini Tuhan jamah, Tuhan urapi setiap kami, sehingga di tengah pandemi ini kami menikmati Roh Kudus yang menyertai, Roh Kudus yang menjamah kami, Roh Kudus yang memimpin, menguatkan, memulihkan, dan membawa setiap hidup kami dalam kemenangan demi kemenangan. Mari Tuhan urapi, berkati setiap kami. Dan buat setiap teman-teman yang sedang ternyata masih ada teman-teman yang hamba kenal terpapar COVID, Tuhan juga jamah urapi di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga COVID tidak membuat engkau ketakutan. Mungkin kau khawatir tapi tidak tinggal dalam kekhawatiran, dan kau disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Buat teman-teman hambamu yang berkumpul dengan rumahnya ya Bapa, buat pembelian rumah, buat developer yang lari, yang nggak beresin perumahannya, buat mereka yang mau jual rumahnya, mereka yang sedang memberikan gudang, mereka yang jadi pemimpin yang kebingungan bagaimana memimpin dan tidak tahu memberikan ketegasan, Tuhan juga menolong di dalam nama Tuhan Yesus untuk mengelola dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati semua sahabat-sahabat UBS yang join malam hari ini, agar tetap kuat, tetap setia, tetap melayani, memuliakan Tuhan, tetap bersukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan berkati semua teman-teman. Sampai jumpa di besok. Kami ada online service Faith Community. Kalau saudara mau join, nanti bisa saya kasih linknya, minta ke saya. Atau ada surat di atas surat, mungkin ada keperluan saya butuh bantuan doa, Anda juga bisa DM saya. Kita akan doakan dalam ibadah doa pagi, untuk ada terima lawatan, terima anugerah Tuhan. Dan hari Kamis kita ada Shape, saudara ya. Nah, Shape mulai minggu depan kita akan berbicara tentang para pelayan, saudara ya. Para pelayan, bagaimana mereka menyikapi pandemi ini, saudara ya. Terima kasih Om Max. Oh, ada Om Max Katopo. Shalom Bu Tanti, Pak John, Bang Beni Hira, Kak Effendi. Puji Tuhan, sate kambing. Oh, haleluya. Tuhan Yesus ajaib, terima kasih ya. Kita pasti akan pergi ya. Kak Vina, Cik Lian, Tuhan berkati semuanya. Sampai jumpa besok. Kalau ada yang mau ikut join di ibadah kami di Zoom meeting, dan juga kita di hari Kamis di Shift Program. Kalau Anda butuh bantuan doa, Anda bisa DM saya. Kami dengan tim doa akan mendoakan pokok-pokok doa saudara. Dan kalau Anda sudah didoakan dan diberkati dan mujizat turun, bisa juga cerita ke saya dan saya share kepada tim doa untuk mereka juga semakin bersemangat bahwa doa-doa yang dilakukan tiap hari mujizat terjadi. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Tetap semangat. Shalom. Haleluya.